Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Sukses TV di sini. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kisah seorang pemikir Islam, yaitu bernama Ibnu Sina. Ya, teman-teman sudah tahu siapa itu Ibnu Sina, yaitu salah seorang pemikir Islam yang sampai dengan saat ini temuan-temuan ataupun kajian-kajian tentang pengetahuan yang ditemukan oleh beliau dipakai di zaman sampai sekarang ini, teman-teman. Jadi pertama-tama perkenalkan, nama saya Omar Nianti. Saya mahasiswa Yayan Sultan Abe Gorontalo dan saya duduk di jurusan manajemen pendidikan Islam. Nah, baik teman-teman, jadi sebelum video ini lanjut, seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe, yang baru gabung di channel ini, alangkah baiknya kalian klik dulu tombol subscribe di bawah dan nyalakan lonceng notifikasi, serta like video ini, serta juga bagikan ke teman-teman kalian, guys. Oke guys, jadi pertama-tama saya akan jelaskan dulu tentang riwayat atau biografi dari seorang pemikir Islam, yaitu Ibnu Sina, teman-teman. Nah, beliau mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina. Nah, teman-teman, julukannya ini adalah Ar-Ras, yaitu puncak gunung pengetahuan. Menurut Ibnu Khalikan Al-Khifti dan Baihaqi, Ibnu Sina ini, teman-teman, lahir pada bulan Safar 370 Hijriah atau Agustus 908 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah dan Sitara, ibunya merupakan keturunan Persia, teman-teman. Nah, karena itu ketika Ibnu Sina masih remaja, dia sering menulis puisi dan esai dalam bahasa Persia. Kemudian lanjut, teman-teman, tidak hanya mempelajari ilmu agama, setelah menguasai ilmu teknologi, Ibnu Sina mulai terjun ke dunia filsafat, teman-teman, hingga umur 16 tahun. Jadi beliau ini sudah terjun di dunia teknologi ataupun di dunia filsafat pada usia 16 tahun, teman-teman. Nah, setelah itu Ibnu Sina juga berguru kepada Abu Abdullah An-Nakili dan belajar kitab Isabuji dalam ilmu logika dan berbagai matematika dalam bidang perhitungan, teman-teman. Nah, kemudian ibu Ibnu Sina wafat di Hamzan, Persia pada tahun 428 Hijriah atau 1037 Masehi, dalam usianya yang ke-58 tahun. Dia wafat karena terserang penyakit usus besar, teman-teman. Nah, pemikiran-pemikiran Ibnu Sina ini, teman-teman, di berbagai disiplin ilmu banyak diadopsi oleh ilmuwan masa setelahnya atau masa sekarang. Nah, tidak hanya oleh ilmuwan muslim, tetapi juga ilmuwan barat banyak yang mengadopsi pengetahuan dan karya-karya Ibnu Sina. Yang pertama, saya akan jelaskan penemuan-penemuan Ibnu Sina di bidang kedokteran, teman-teman. Jadi yang pertama dalam cara pengobatan. Nah, Ibnu Sina ini adalah orang yang pertama kali menemukan cara pengobatan bagi orang sakit dengan cara yaitu menyuntikkan obat ke bawah kulit. Nah, atau yang seperti dilakukan oleh dokter-dokter zaman sekarang, teman-teman. Jadi yang kedua, dalam mengobati orang yang tercekik tenggorokannya, Ibnu Sina yaitu membuat penemuan dari pipa udara yang terbuat dari emas dan perak, kemudian dimasukkan ke dalam mulut dan diteruskan ke kerongkongan untuk mengobati orang yang tercekik, teman-teman. Selanjutnya poin yang ketiga dari penemuan beliau yaitu dalam mengobati kepala yang terluka. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tata cara dalam mengobati kepala terluka yang ditemukan oleh Ibnu Sina. Kemudian selanjutnya, teman-teman, yaitu dalam mengobati penyakit dalam. Nah, Ibnu Sina dapat membedakan antara mulas pada ginjal dan mulas pada lambung. Nah, hal ini dia juga mampu membedakan antara peradangan paru-paru dengan peradangan pada selaput otak. Nah, kemudian penemuan yang kelima, teman-teman, yaitu penemuan penyakit parasitik. Nah, sebelum saya lanjut di pembahasan tentang penemuan parasitik ini, jika kalian ada yang ingin ditanyakan ataupun ada yang masih bingung, silakan komen di bawah ini, teman-teman. Nah, kemudian lanjut penemuan penyakit parasitik. Ibnu Sina adalah orang yang pertama kali yaitu menemukan cacing Ankylostoma yang juga disebut dengan cacing lingkar. Nah, penemu cacing Ankylostoma ini adalah Ibnu Sina, teman-teman, jika kalian belum tahu. Nah, jika
kalian ingin mengetahui lebih lanjut tentang pembahasan itu, kalian langsung search aja di Google, itu sudah banyak penjelasan dari penyakit parasitik ini teman-teman. Nah, selanjutnya penemuan yang keenam dalam kedokteran makanan dan penyakit perut. Nah, Ibnu Sina juga menjelaskan tentang penyakit menular, antara yang dalam bahasa Arab disebut al-humma al-fasisiyah dan cara pengobatannya. Kemudian lanjut, penemuan yang ketujuh yaitu penyakit ginjal dan saluran kencing. Nah, ini juga ditemukan oleh Ibnu Sina teman-teman. Kemudian yang selanjutnya yaitu penyakit saraf. Nah, Ibnu Sina yaitu menjelaskan tentang keadaan yang terjadi pada orang yang mengidap penyakit saraf. Nah, ke-10 yaitu penyakit kejiwaan, selanjutnya yaitu kedokteran mata, dan selanjutnya pengobatan tumor serta yang lain-lain teman-teman. Nah, selanjutnya kita beralih ke pemikiran Ibnu Sina mengenai filsafat jiwa. Nah, sebenarnya banyak sekali pemikiran Ibnu Sina mengenai filsafat teman-teman. Nah, di sini kalian bisa ketahui, tetapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan mengambil salah satu dari pembahasan Ibnu Sina mengenai filsafat, yaitu tentang jiwa. Yaitu menurut Ibnu Sina sendiri, jiwa adalah kesempurnaan awal karena dengan spesies jin menjadi sempurna. Nah, kesempurnaan ini bagi Ibnu Sina adalah sesuatu yang dengan kebenarannya tabiat jenis menjadi manusia, yang artinya jiwa merupakan kesempurnaan awal bagi tubuh, sebab tubuh sendiri merupakan persyaratan bagi definisi jiwa, lantaran dapat dinamakan jiwa jika aktual di dalam tubuh dengan salah satu perilaku dari berbagai perilaku. Nah, kemudian kita beralih ke pembahasan selanjutnya yaitu karya-karya Ibnu Sina teman-teman. Di sini saya sudah cantumkan di sebelah sini PowerPoint-nya, jadi langsung bisa kalian baca saja di sebelah sini. Nanti saya akan letakkan PowerPoint dari pembahasan-pembahasan atau temuan-temuan dari Ibnu Sina ini. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan sedikit karya-karya dari Ibnu Sina. Yang pertama yaitu kitab Al-Qanun fit Tibb, yaitu Canon of Medicine. Nah, kitab ini merupakan ensiklopedia dalam bidang kedokteran dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Nah, teman-teman, buku ini merupakan rujukan terpenting untuk mengajarkan ilmu kedokteran di berbagai macam bidang. Kemudian, lanjut yaitu beliau menemukan buku yaitu kitab Ar-Rujuza Ibnu Sina At-Tibiyyi, yaitu kitab yang berupa sejak yang terdiri dari 1329 bait, merupakan ringkasan dari kitab Al-Qanun, sehingga dapat dijadikan buku harian dokter yang mudah dihafal di generasi yang sebelumnya teman-teman. Nah, kemudian yaitu kitab Mawsu' Asy-Syifa, yaitu karya Ibnu Sina yang satu merupakan ensiklopedia berbagai macam ilmu pengetahuan seperti filsafat, seperti logika, ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan alam. Nah, selanjutnya yaitu karya-karya lain dari Ibnu Sina. Di sini saya sudah cantumkan di sebelah, kalian bisa baca saja poinnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit saja tentang hal-hal yang penting. Nah, bidang logika, Isaguji membahas ilmu logika. Nah, fi aqsam al-ulum al-aqliyah. Nah, di sini kalian bisa lihat. Di sini saya akan terangkan. Nah, berikut ini adalah karya-karya lain dari Ibnu Sina yang mempunyai kontribusi penting dalam berbagai disiplin ilmu, terutama dan salah satunya yaitu bidang sastra Arab. Risalah fi asbab hudus al-huruf, risalah tentang sebab terjadinya huruf. Nah, cerita-cerita roman fiktif, risalah at-tahir, cerita seekor burung, bidang politik, risalah Asya, dan lain-lain. Nah, baik teman-teman, cukup sampai di sini dulu video ini. Jika kalian suka dengan video ini, dengan penjelasan, kalian like video ini dan kalian share, serta bagi kalian yang belum paham dan yang ingin ditanyakan, saya sudah sediakan kolom deskripsi di bawah video ini teman-teman. Nah, cukup sampai di sini dulu, semoga kita bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.